Mungkin tidak banyak yang akan disampaikan, hanya menguatkan karena tadi Dr. Andi Sendito itu sudah banyak menunjukkan. Ini memang pengelolaan itu menjadi dikuatkan di satu pihak, tapi juga mungkin agak dibatasi di beberapa hal karena pengelolaan itu juga bisa berakhir ya. Pengelolaan saya sepakat dengan Dr. Andi bahwa pengelolaan itu menurut Budi Hartono adalah kuntilan dari hak menguasai negara. Pengelolaan itu memang sekarang objeknya itu diperluas. Kalau dulu hanya dari tanah negara, maka sekarang ditambah juga dari tanah wilayah. Dan ini tambahan yang sangat menarik dan perlu dicermati karena dalam prakteknya banyak tanah wilayah yang masyarakat hukum adat yang dikerjasamakan dengan perusahaan. Tapi kadangkala setelah kerjasama dalam bentuk penerbitan guna usaha, beberapa kasus di Sumatera Barat itu tidak kembali HGU tidak kembali ke masyarakat adat, tapi kembali kepada menjadi tanah negara karena berdasarkan PP 40 tahun 96. Jadi sekarang PP 40 96 sudah dicabut ya dengan PP 18 2021. Jadi kalau baru bahwa pengelolaan itu di atas tanah wilayah. Kemudian kalau dilihat dari subjeknya, pengelolaan yang jelas dari tanah negara itu yang pertama instansi pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, kemudian badan hukum milik negara, badan hukum milik daerah, kemudian yang baru itu badan bank tanah, kemudian badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah ini yang nanti akan ada badan hukum tertentu yang akan ditunjuk yang menjadi subjek dari hak pengelolaan. Jadi sifatnya tidak limitatif karena masih ada badan hukum baru. Kemudian kalau yang hak pengelolaan yang berasal dari tanah wilayah itu hanya diperuntukkan bagi masyarakat hukum adat. Ya. Artinya setelah hak pengelolaan itu ada pada masyarakat hukum adat, maka itu bisa dikerjasamakan dengan pihak lain. Dan itu menjadi lahan juga bagi notaris PKT nanti dengan perjanjian yang hak pengelolaan berasal dari tanah wilayah. Hak yang diberikan di atas hak pengelolaan itu hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Kemudian hak milik untuk keperluan rumah umum dan transmigrasi. Nah ini yang hak milik untuk keperluan rumah umum itu ini yang bisa menjadikan hak pengelolaan itu menjadi dilepaskan. Karena hak milik untuk keperluan rumah umum adalah rumah yang dibangun oleh pemerintah dengan bantuan dana pemerintah, kemudian peruntukannya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi pada akhirnya hak pengelolaan itu sudah dilepaskan, nanti ada lepasan hak atau berakhirnya hak. Ya. Kemudian di sini diambil salah satu karena hak guna usaha sebagai hak yang diterbitkan dan hak pengelolaan itu merupakan hal baru. Ya, ini memang sebelumnya ada kekhawatiran, ada beberapa pendapat yang khawatir ketika hak guna usaha itu diterbitkan di atas pengelolaan. Karena hak guna usaha itu meliputi tanah yang sangat luas, setidaknya di UPA itu 5 hektar minimal, itu di UPA, di peraturan lain itu pasti lebih luas. Ya. Yang pertama, pada luas tanahnya, sekarang harus dari hak pengelolaan. Yang kedua, bagaimana pengawasannya? Karena sepanjang beberapa tahun terakhir itu tanah-tanah yang dinyatakan sebagai tanah terlantar itu sebagian besar adalah tanah guna usaha dalam bentuk perkebunan. Kalau tidak salah ada 14 ya, ada 14 kasus tanah terlantar yang sudah diputuskan di pengadilan
di BPN, kemudian diajukan gugatan ke pengadilan, dan semuanya dimenangkan oleh penggugat. Jadi HGU terlantar itu akhirnya mereka menang lagi. Nah ini sangat sulit untuk menetapkan HGU itu sebagai tanah terlantar walaupun sudah ditetapkan. Ya. Nah, di sini di PP 18 itu ini khusus hanya satu saja, hanya HGU, karena HGB apakah sama ada kewajiban seperti ini. Itu pertama melaksanakan usaha pertanian, perikanan, dan atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya paling lama 2 tahun sejak hak diberikan kewajibannya. Jadi kalau setelah 2 tahun tapi tidak dilakukan kewajiban itu, maka itu bisa dinyatakan sebagai tanah terlantar, tentu saja dengan diberikan peringatan. Ya. Yang kedua, usahakan tanah guna usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansinya ya. Kemudian yang ketiga, membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas yang ada dalam lingkungan area guna usaha. Kemudian memelihara tanah termasuk menambah kesuburan. Nah ini pelaksanaan dari pasal 14 UPL. Kemudian membuat, nah ini yang menarik di kewajiban pemegang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai adalah memberikan jalan ya keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi kalangan atau bidang tanah yang terkurung. Ya. Akhir-akhir ini kan banyak rumah yang dibangun, kemudian ketika berdempetan maka rumah yang di belakang atau sebelahnya itu tidak bisa lewat karena ditutup oleh tetangganya. Itu bukan hanya terjadi di Bandung, di kota-kota lain juga terjadi. Sampai pemerintah harus turun tangan untuk hal itu. Nah ini sepertinya ini sudah ada di PP 40 tahun 96 mengenai hak atas tanah pekarangan ini. Kemudian kalau dilihat di Kabupaten Data ada yang namanya hak servisut ya, itu tanah pekarangan. Nah ini dikukuhkan, berarti memang orang itu tidak boleh menghalangi jalan orang lain untuk lewat atau air untuk lewat di situ. Artinya inilah fungsi sosial dari hak atas tanah. Ya. Jadi ini betul-betul harus ya di PP ini. Dan seterusnya, artinya ini sama di ketiga hak ini. Nah, ketika untuk pengelolaan ini kan tidak dapat dijadikan jaminan utang, ya, kemudian tidak dapat beralih dan dialihkan, kemudian hanya dapat dilepaskan dalam hal diberikan hak milik. Jadi kalau hak milik yang diberikan itu juga memegang hak pengelolaan harus sudah siap, karena dengan hak milik kemudian dibangun tadi perumahan umum, maka itu juga dilepaskan pada sama kepada pengembang yang akhirnya diberikan kepada pemegang hak milik atau pemiliknya. Ya, jadi di situ ada pelepasan hak dan berakhir hak pengelolaan. Tapi kalau untuk tanah yang di atas hak pengelolaan, maka di situ bisa dikerjasamakan dengan pihak lain, dapat dibebani hak tanggungan, dialihkan atau dilepaskan. Artinya tadi di atas hak pengelolaan itu ada HGU, ada guna bangunan, ada hak pakai, maka itu bisa dijadikan jaminan, kemudian bisa dipindahkan, bisa dilepaskan. Setiap perbuatan hukum termasuk dijadikan jaminan utang dengan dilindungi hak tanggungan terhadap hak atas tanah di atas hak pengelolaan memerlukan rekomendasi pemegang hak pengelolaan dan dimuat dalam perjanjian pemanfaatan tanah. Jadi memang harus ada rekomendasinya. Karena atas tanah di atas hak pengelolaan akan dilepaskan, maka pelepasan dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang dan dilaporkan. Jadi ini juga sudah jadi PR-nya lagi nanti, berarti tambah pekerjaan PAC ya untuk kalau pelepasan. Tapi
Di samping pembuatan dari pembuatan bahwa hak pengelola itu bukan hanya dari tanah negara, kemudian bukan hanya diberikan hak guna bangunan, hak milik, dan hak pakai, tapi juga hak guna usaha. Tapi di sini juga hak pengelolaan bisa fokus ya. Pertama dibatalkan haknya oleh menteri karena cacat administrasi atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah ini putusnya pengadilan itu banyak ya. Artinya tanah-tanah pengelolaan Pemda kemudian dikerjasamakan dengan pihak ketiga, kemudian dibangun apartemen. Ini ada kasus ya di Jakarta. Ketika akan diperpanjang tidak dapat diperpanjang, tidak bisa BPN itu memperpanjang hak guna bangunan itu karena hak guna bangunannya itu di atas KPL yang memang yang waktunya 30 tahun. Kemudian mereka mengajukan gugatan ke pengadilan. Di pengadilan pemilik apartemen itu akhirnya menang, bisa memperpanjang. Nah hal itu akan menjadi penyebab berakhirnya hak pengelolaan. Jadi kalau dilihat dari kasusnya hak atas tanah ya, termasuk hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, semua berakhirnya itu salah satunya adalah putusan pengadilan. Berarti ke depan pengadilan itu sangat berperan dalam memutuskan hak atas tanah, dalam menyelesaikan sengketa-sengketa. Jadi itu menjadi PR semua ya, karena saya juga dalam 1 minggu ini jadi saksi ahli di pengadilan untuk masalah-masalah tanah, masalah pembuktian hak. Depan dengan adanya PP ini banyak orang yang akan mencari keadilan itu mengakhiri suatu hak atau karena haknya tidak jelas ataupun karena ketika orang punya hak guna bangunan kemudian di atas tanah hak pengelolaan jangka waktunya tidak bisa diperpanjang ataupun diperbarui, maka yang mereka tempuh itu bukan menyelesaikan, tapi mereka mengajukan ke pengadilan. Dan putusan pengadilan itu yang akhirnya menjadi fokusnya salah satunya hak pengelolaan. Kemudian dilepaskan dengan sukarela oleh pemegang haknya, dilepaskan untuk kepentingan umum tadi untuk pengadaan tanah, kemudian dicabut berdasarkan undang-undang. Nah ini dicabut berdasarkan undang-undang juga masih memakai undang-undang 20 tahun 61 atau seperti apa? Karena dalam prakteknya pencabutan hak itu tidak mudah. Pencabutan hak itu suatu upaya kalau pengadaan tanah sudah tidak dapat lagi dilaksanakan, maka dengan pencabutan hak. Kemudian diberikan dengan hak milik menjadi hapus APL-nya, kemudian ditetapkan sebagai tanah terlantar. Jadi pengelolaan itu sekarang walaupun sudah dikeluarkan, tapi di pihak lain juga dibatasi. Artinya kalau pengelolaan itu ditelantarkan, maka itu menjadi sebab hapusnya hak pengelolaan. Kemudian ditetapkan sebagai tanah musnah. Jadi kalau beberapa tahun kita melihat apa sih tanah musnah, maka dalam PP 18 sudah ada rumusan mengenai tanah musnah ya. Di situ disebutkan pengelolaan sebagai objek penertiban tanah terlantar. Objek penertiban tanah terlantar tadi meliputi tanah milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah. Artinya belum diberikan haknya, tapi sudah diajukan dasar penguasaannya, haknya belum muncul, nah itu tetap kalau memang itu dengan sengaja ditelantarkan, maka itu menjadi objek penertiban tanah terlantar. Kemudian tanah hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan menjadi objek penertiban tanah terlantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya hak, termasuk tadi dalam penguasaan. Tadi yang digarisbawahi oleh Dr. Andi Nabiko itu mengenai hak milik. Hak milik juga bisa menjadi tanah terlantar. Misalnya karena selama
20 tahun dikuasai oleh orang lain, kemudian tanpa hubungan hukum antara orang itu dengan memegang hak milik, maka itu bisa menjadi objek tanah terlantar. Kemudian suatu tanah hak milik apabila sudah menjadi perkampungan itu juga bisa menjadi objek tanah terlantar. Jadi memang mungkin hal ini dilandasi oleh adanya lembaga wajib yang berasal dari hukum adat, bahwa ketika seorang menjualkan tanahnya, maka tanah itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain dan dia menguasainya dengan itikat baik, maka dia bisa membuktikan kepemilikannya, maka dia bisa membuktikan haknya. Bagaimana diatur di pasal 24 PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Tapi ada pengecualian sebagai objek tanah terlantar, yaitu tanah hak pengelolaan masyarakat hukum adat itu tidak termasuk. Kemudian tanah hak pengelolaan yang menjadi aset dan tanah juga. Nah ini bank tanah juga menjadi yang harus diawasi, karena semua hak atas tanah kalau misalkan terlantar itu salah satunya menjadi aset bank tanah. Jadi nanti lembaga bank tanah itu seperti apa, sebesar apa dan seindependen apa sehingga bisa mengambil tanah sebegitu luasnya untuk sebagai kepentingan untuk pengadaan tanah, dan bagaimana pengawasannya, siapa saja nanti yang bisa duduk di lembaga bank tanah itu hal yang sangat menarik. Kemudian hak pengelolaan juga menyangkut tanah reklamasi. Nah, ini nanti kalau sudah dilakukan reklamasi, kemudian bagaimana tanahnya dapat diberikan hak pengelolaan dan atau hak atas tanah dengan syarat telah memperoleh izin reklamasi. Biasanya di atas tanah reklamasi itu tanah haknya adalah pakai dan hak guna bangunan, ya. Jadi tambah lagi pekerjaannya, kewenangannya nanti tambah luas. Kemudian tadi pengelolaan ruang atas tanah dan ruang bawah tanah. Ini ruang atas tanah atau ruang bawah tanah dapat diberikan hak pengelolaan guna bangunan atau hak pakai setelah ruang atas tanah atau ruang bawah tanah dimanfaatkan. Artinya ada bukan hanya permukaan tanah itu, tapi juga ada ruang di atas tanah dan ruang di bawah tanah. Jadi contohnya kan ketika dibangun MRT, maka itu ruang bawah tanah itu harus diatur. Tapi Indonesia kan belum punya pengaturan mengenai ruang bawah tanah, maka pengaturannya sementara ini dalam bentuk peraturan daerah dan di bawahnya kalau tidak salah ada Pergub DKI ya mengenai bagaimana ruang dalam, ruang dangkal, nah itu. Jadi sekarang hal itu bisa diberikan hak pengelolaan, bisa diberikan hak guna bangunan dan hak pakai. Tapi agak membingungkan juga ya, apakah hak pengelolaan itu nanti juga bisa diberikan hak atas tanah di atas pengelolaan, berarti kan ada yang hak atas tanah, hak pakai dan hak guna bangunan di atas pengelolaan, tapi juga ada yang langsung bukan berasal dari pengelolaan, ya, itu yang belum jelas. Ya. Kemudian pengelolaan guna bangunan dan hak pakai pada ruang atas tanah atau ruang bawah tanah diberikan ya. Artinya kalau terjadi kemudian gangguan antara penggunaan dan pemanfaatan ruang atas tanah dalam hal pemberian bangunan penggunaan dan pemanfaatan pada ruang atas tanah mengganggu kepentingan umum, maka diperlukan persetujuan dari pemerintah pusat. Atau kepentingan pemegang hak atas tanah yang pada bidang tanah, maka diperlukan persetujuan dari pemegang hak atas tanah kalau menimbulkan gangguan. Jadi memang ini suatu hal yang baru, pengaturan ruang atas tanah dan ruang bawah tanah pasti banyak menimbulkan permasalahan. Maka ketika penggunaan itu menjadikan gangguan terhadap pemegang hak atas tanah pada bidang tanah, maka diperlukan sama persetujuannya. Kemudian persetujuan dari pemegang hak atas tanah dibuat dalam bentuk akta otentik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dulu yang belum ada, yang akan ada pasti UJN sama itu semua pasti akan berubah karena kewenangannya sudah menjadi sangat luas ya. Bukan hanya permukaan tapi ruang di atas dan ruang di bawah. Kemudian terlalu gangguan yang diterima pemegang atas tanah diberikan ganti rugi yang dapat dinilai dalam bentuk uang atau bentuk lain sesuai dengan kesepakatan dengan pihak tadi yang menggunakan memanfaatkan ruang atas tanah. Hitungan nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh penilai pertanahan. Jadi apa seperti pengadaan tanah ganti kerugiannya. Mungkin nanti akan ada peraturan ya mengenai ganti kerugian bagi pemegang atas tanah ketika uang atas tanah atau uang bawah tanah itu menyebabkan kerugian bagi pemegangnya. Jadi di sini peraturan yang baru itu betul-betul melindungi pemilik hak atas tanah, tapi di satu sisi juga pemilik hak atas tanah itu harus sedemikian rupa karena tidak dimanfaatkannya hak atas tanah itu bisa menyebabkan orang kehilangan tanah karena tanahnya termasuk ke dalam yang ditelankan. Ya itu jadi kalau dilihat banyak sekali nanti yang kewenangan-kewenangan dari notaris PPAT yang bertambah karena nambah bukan hanya permukaan bumi tapi ruang di atas tanah dan ruang di bawah tanah, bukan hanya tanah di itu ya. Itu saja yang saya sampaikan.